Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma aftah masami aqwalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri dimanapun berada, yang tentu pada kali ini kalian sedang berada di rumahnya masing-masing, semoga kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga hal-hal yang sudah kalian laksanakan tetap dilaksanakan di rumah dan tetap menjaga akhlakul karimah supaya kalian selamanya dapat berkah insya Allah. Dan pada para alumni juga yang sempat mengikuti pengajian ini, insya Allah para alumni dimanapun kalian berada, selagi kalian masih ingat kepada Pondok Pesantren Sabilun Najah, berarti kalian masih santri Sabilun Najah dan keluarga besar Sabilun Najah. Insya Allah kalian dapat berkah semuanya. Kita mulai pengajian kitab hadis ya, Riyadhus Shalihin. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a la yuraddu bainal azani wal iqamati. Ini masih bab azan ya. Hadis yang ke-9 dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata beliau, qala Rasulullah, Rasul pernah bersabda, kata Rasul, ad-du'a, adapun doa, la yuradu, tidak ditolak, bainal azani wal iqamati, doa yang disampaikan kepada Allah antara azan dan qomat. Ini suatu informasi yang sangat penting bagi kita para santri dan yang lainnya, bahwa ketika setelah adzan dikumandangkan, biasa kita sholat sunat, kalau yang ada qobliyahnya ya sholat sunat qobliyah. Nah, setelah qobliyah, sebelum dimulainya sholat fardu, ini ada kesempatan bagi kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Maka permohonan kita yang diajukan kepada Allah, yang dimohonkan kepada Allah di antara azan dan qomat, maka doanya makbul, doanya la yuradu, tidak tertolak, artinya doanya diterima oleh Allah. Maka kita ketika setelah sholat qobliyah menanti berjamaah sholat fardu, maka manfaatkan itu berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, mohon apa saja hal-hal yang baik untuk kehidupan. Ya minimal doanya, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau yang biasa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah, itu doa paling lengkap itu. Karena memang suka terburu-buru untuk berjamaah, maka kita setelah azan langsung sholat sunat qobliyah. Saya langsung kita berdoa langsung kepada Allah, minta apa saja. Berdoa nggak selalu harus berbahasa Arab, berbahasa apa aja juga nggak apa-apa. Bahasa Sunda orang Sunda, bahasa Jawa orang Jawa, orang Madura, orang Melayu, ya kita bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Jadi ini kayaknya kalau nggak bahasa Arab tidak afdol. Enggak, yang afdolnya adalah nilai-nilai ketaatannya kepada Allah, atau
niatnya yang lurus karena Allah. Itu yang menjadi tolak ukur baik dan tidaknya. Kalau bahasa nggak ada urusan bagi Allah. Jadi doa, segala doa dikumandangkan, disampaikan ketika itu mohon kepada Allah. Ya kalau mepet-mepetnya kita agak sempat berdoa dengan yang cukup panjang, itu cukup luas, udah aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah cukup luar biasa itu. Sudah mencakup kehidupan duniawi dan ukhrawi, dan yang terbaik bagi kita. Ini sebetulnya doa yang teramat sangat lengkap sekali. Kemudian babu fadli sholawati. Nah, ini beda babnya. Kalau tadi babnya babu azan, ini yang kita bisa amalkan setiap saat, yaitu berdoa ketika waktu antara azan dan iqamah. Sekarang bab pas fadli sholati, bab menerangkan tentang utamanya sholat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sungguhnya sholat itu tanha, mencegah, 'anil fahsya'i, dari perbuatan fahsya, keji, wal munkar, dan perbuatan munkar atau inkar. Ya, maksudnya yang keji itu perbuatan yang memang dilarang oleh Allah, yang tergolong kepada dosa besar, fahsya. Kalau munkar juga ini mengingkari nikmat Allah, atau juga sampai kepada munkar ini perbuatan dosa-dosa yang besar. Jadi sholat ini kalau kita tarik ya kepada pemahaman yang mudah dipahami, bahwa sholat ini bisa mencegah gitu perbuatan keji dan munkar. Jadi para santri makanya jangan sampai meninggalkan sholat, karena sholat itu sesuatu ibadah yang boleh katakan nomor satu dan pertama kali disyariatkan oleh Allah adalah sholat. Makanya ada sebuah hadis, awwalu ma yufsaradu ala ummati as-shalawatul khams. Yang pertama oleh Allah dipadukan kepada umatku, kata Rasul, maka sholat yang 5 waktu. Tuh, ketika beliau dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Kemudian juga nanti di akhirat yang pertama akan dipertanggungjawabkan oleh kita, yang ditanyakan oleh Allah adalah sholatnya. Wa awwalu ma yus'aluna ala ummati as-shalawatul khams. Juga yang pertama nanti dipertanyakan adalah sholatnya. Artinya bahwa betapa pentingnya sholat ini dalam kehidupan. Sampai-sampai yang paling hebat, tanha anil fahsyai wal munkar. Dahsyat luar biasa. Itu kan yang paling mengerikan adalah perbuatan fahsya dan munkar ini. Artinya perbuatan yang semua orang tidak akan ada yang mengatakan bagus tuh. Orang berbuat keji, semua orang pasti miris tuh. Semua orang pasti gak senang dah. Siapa yang senang orang ada orang lain berbuat fahsya? Berbangga nggak bakalan ada. Jadi jangankan yang melakukannya, kita aja yang dengarnya miris, apalagi yang melihatnya, apalagi yang taunya juga. Fahsya itu perbuatan yang sangat keji sekali. Nah, sholat itu bisa mencegah itu, kan luar biasa itu. Luar biasa. Jadi kalau dalam hal ini, andaikan ada orang yang berbuat fahsya dan munkar, pasti dia gak sholat tuh. Ya, maaf nih bagi umat Islam tentunya ya. Kalau selain Islam, nah ini nggak ada urusan. Ini kita bicara tentang Rasulullah, Allah berfirman untuk orang-orang yang mukmin, yang muslim, yang mendapatkan kewajiban dari Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, hikmahnya sholat itu adalah diantaranya orang bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sholat itu. Andaikan ada kok
ada orang nih sholat juga, maling juga. Ini berarti bukan yang salah konsepnya, tapi kemungkinan sholatnya ada yang kurang ngepas dengan aturannya, sehingga hikmahnya juga tidak pas. Jangan sampai terjadi ada orang ditanya, lu gimana, lu sholat juga maling-maling, lu sholat juga curi ayam juga. Jawabannya pas banget dia ngomongnya. Kalau ibadah sholat itu kan kewajiban dari Allah, Kang. Kalau nyuri profesi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini terbukti bahwa sholat dia benar-benar tidak sampai kepada sholat yang diharapkan oleh Allah. Artinya sholat yang benar menurut aturan sholat. Jadi kalau benar sholatnya pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau nggak benar, nah terjadi begitu. Kok ada orang yang nggak sholat tapi benar itu nggak pernah mencuri, tapi dia kan punya masalah dengan tidak sholatnya. Ada orang muslim nggak mencuri tapi nggak sholat, ya dengan tidak sholatnya itu berarti dia tidak taat kepada Allah. Iblis saja gara-gara tidak sujud oleh Allah dikutuk itu, gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam dikutuk. Ini kalau sujud itu kan hanya bagian dari sholat saja, ini sholatnya ngelaksanakan, itu berarti benar-benar dia menantang kepada Allah. Adapun kebaikannya dalam hal-hal tertentu tapi dalam tidak melaksanakan perintah Allahnya, itu adalah urusan yang sangat berat dengan Allah. Maka dengan demikian para santri, tolong jagalah sholat. Jangan sampai kalian mengabaikan sholat. Jangankan sholat itu ditinggalkan, diabaikan pun sholat. Sampai ada riwayat man tahawwana bis shalah uqiba bi khamsa asyarata ukubatan. Barang siapa yang meremehkan sholat, bukan tidak sholat, ini hanya meremehkan sholat, uqiba bi khamsa asyarata ukubatan, diberikan oleh Allah sanksi, akan disiksa oleh Allah dengan 15 jenis sanksi dari Allah. Ini belum meninggalkan, hanya sekedar dia meremehkan, maka apalagi kalau meninggalkan sholat ini. Tolong santri di rumah, para alumni juga dimanapun berada, sholat ini adalah segalanya dalam kehidupan, khususnya umat Islam. Mungkin disebut sebagai barometer. Kualitas sholatnya semakin baik, maka akan semakin baiklah perilakunya. Sholatnya yang asal-asalan, ya akhlaknya pun juga tidak akan jauh dari kualitas sholatnya. Maka dengan demikian harapan kita para santri khususnya, tingkatkanlah sholat kualitasnya supaya lebih bagus khusyuknya, gitu kan. Supaya semakin tinggi kualitas sholatnya, maka akan semakin baiknya perilaku akhlaknya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, lindungan Allah, taufik hidayahnya, dan kita diberikan oleh Allah kesolehan, tauhid dan batin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga santri semuanya bisa di rumah senantiasa melaksanakan kegiatan yang sebagaimana sudah terbiasa di pesantren kita. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.